Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, streaming, YouTube ataupun Facebook, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio RIS Kebumen, radio 1 Lombok, radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya, radio Amoba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, dan beberapa radio serta channel TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menerangkan atau membahas masalah akidah. Kemarin sudah diterangkan bahwa akidah adalah intisari dakwah para nabi, para rasul, dan seluruh duat. Sebab dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam segala segi. Kita akan lanjutkan bahwa akidah Islamiyah, akidah al-firqatun najiyah, akidah ahlus sunnah adalah akidah yang dibangun di atas 6 poin pokok, yang kemudian ke-6 poin pokok ini disebut dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi akidah Islamiyah adalah akidah yang dibangun di atas 6 landasan yang pokok ini. Keseluruhan ke-6 landasan pokok bagi akidah ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah yang sahihah, dan ijma' bagi umat ini. Al-Quran bertebaran menekankan ke-6 poin pokok ini. Di antaranya Al-Baqarah 177 menyatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, dan kepada nabi-nabinya. Ada 4 poin yang dibahas dalam ayat ini: kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. 5 berarti ya.
Khusus tentang takdir Allah jelaskan di antara surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Al-Baqarah 285 juga menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Allah, Rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Telah beriman kepada Quran. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di kalangan para rasul. Seluruhnya diimani. Juga An-Nisa ayat 136 menyatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Intinya seluruh ayat menekankan kita untuk mengimani 6 poin yang tadi kita terangkan. Selain ayat, hadis juga banyak. Di antaranya yang ma'ruf atau dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Datang orang yang pakai pakaian serba putih, rambut sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Disebut orang jauh, tidak kelihatan lelah, tidak kelihatan seperti sudah berjalan jauh. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu dia bertindak sangat akrab dengan Nabi SAW. Meletakkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Diterangkan, lahirlah rukun Islam yang 5. Setelah dijawab, shadaqta, benar engkau. Umar yang saat itu ada menyaksikan dan meriwayatkan peristiwa ini merasa kaget, aneh, orang ini ongkoh bertanya. Ongkoh ini bahasa Sunda yang gak ada terjemahan. Ongkoh bertanya, setelah dijawab dengan jawaban yang benar, membenarkan, shadaqta, benar engkau. Lalu tanya lagi, wa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Lalu beliau menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari sini lahirlah rukun iman yang 6. Ya, jadi ke-6 pokok-pokok atau fondasi bagi akidah ini kemudian disebut dengan sebutan rukun iman. Seluruh Rasul diutus membawa ke-6 rukun ini.
Seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan memuat 6 poin ini. Dan tak ada seorang pun yang ingkar, menentang kepada salah satu poin di antara yang 6 tadi, kecuali dia keluar dari zona iman dan menjadi makhluk yang kafir. Satu saja di antara 6 poin tadi tidak diimani, sama dengan tidak beriman kepada ke-6 rukun iman tadi. Coba umpamanya orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat, sama dengan tidak beriman kepada Allah, sebab Allah menyuruh kita beriman kepada malaikat. Kepada Allah beriman, kepada malaikat beriman, kepada kitab beriman, tapi enggak beriman kepada Rasul, sama dengan tidak beriman kepada semuanya. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, terus Rasul, kepada hari akhir. 5 poin ini diimani. Tapi poin ke-6, takdir, tidak diimani. Sama dengan tidak beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul. Karena apa? Allah menerangkan tentang takdir, kitab menerangkan tentang takdir, para nabi, para rasul menjelaskan tentang takdir. Tidak beriman kepada takdir sama saja tidak beriman kepada Allah, kepada para nabi, kepada kitab-kitab yang diturunkan. Walhasil ke-6 poin tadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah berfirman tentang orang-orang kafir seperti itu dalam surah An-Nisa 150 sampai 152. Kata Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan mereka hendak membeda-bedakan, memisahkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian tapi kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengambil jalan tengah di antara jalan-jalan yang ada. Apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir, dan kami telah siapkan bagi orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya serta tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, merekalah orang-orang yang akan diberikan ganjarannya kepada mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ya. Jadi ke-6 poin rukun iman tadi wajib diimani secara utuh, secara keseluruhan.